Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi terlihat begitu akrab dengan Ridwan Kamil pada saat ia berbincang juga bersama Prabowo setelah acara Rakerda Abdesi Provinsi Jawa Barat di Bandung hari kemarin. Apakah betul antara Kang Deddy Mulyadi memang memiliki keakraban yang seperti ditampilkan dalam postingan-postingan beberapa media sosial, atau memang itu hanya dalam konteks pilpres saja? Karena seperti kita tahu bahwa dalam konteks pemilu legislatif, Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil berada di partai yang berbeda, yang tentu saja ke depan mereka akan bersaing bagaimanapun. Penasaran dengan apa yang terjadi sesungguhnya di antara mereka? Mari kita kupas dengan seksama. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Mudah-mudahan channel ini berkembang. Oke, pada hari kemarin kita menyaksikan di layar media sosial, di unggahan Ridwan Kamil, kemudian di unggahan-unggahan netizen yang lain, juga diantaranya dalam kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi, selepas mengikuti kegiatan rapat kerja daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di Jawa Barat kemarin, terlihat di sebuah kafe Ridwan Kamil duduk berhadap-hadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Di sampingnya ada Jenderal Prabowo Subianto, dan dimuat serta dimanai oleh beberapa media online, baik itu Detikcom dan lain-lain, bahwa di antara mereka terjadi keakraban dan semacam keintiman. Mereka duduk bersama, berhadap-hadapan dan berbincang. Tetapi apakah sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil ini memang memiliki relasi yang baik-baik saja? Nah, inilah kemudian yang menjadi kepenasaran kita dan akan kita analisis secara perlahan-lahan. Di antaranya yang pertama, kalau konteksnya pemilu presiden, saya pikir siapapun pasti bersepakat, termasuk Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil. Mereka akan melaksanakan atau akan melakukan kolaborasi, mereka akan bekerja sama, mereka akan bahu-membahu untuk memenangkan Jenderal Prabowo Subianto. Apalagi seperti kita tahu oleh Nusron Wahid sebagai sekretaris tim kampanye nasional, bahwa Ridwan Kamil ditunjuk sebagai komandan pemenangan di Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk urusan Jenderal Prabowo Subianto, mereka pasti bersepakat untuk memenangkan Prabowo dan Gibran sebagai pasangan calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Tetapi dalam konteks legislatif, ingat bahwa Ridwan Kamil dan Kang Deddy Mulyadi adalah dua orang yang berada di dalam dua kutub yang berbeda. Walaupun dulu Kang Deddy Mulyadi juga sama ada di Partai Golkar, tetapi menjelang penutupan pendaftaran legislatif ke KPU, Kang Deddy Mulyadi hijrah dari Partai Golkar menuju Partai Gerindra, sehingga pada saat ini Kang Deddy Mulyadi secara kepartaian, secara pemilu legislatif, mereka adalah dua kubu yang berbeda yang tentu saja dalam namanya juga kontestasi politik, mereka akan berkompetisi. Mereka akan berebut suara untuk partainya masing-masing. Mereka akan bersaing, mereka akan berseteru, dan mereka tanda kutip akan bermusuhan dalam konteks pemilu legislatif. Karena doktrin dari setiap partai, tentu saja partai menginginkan bahwa partainya mendapatkan suara terbanyak, mendapatkan kursi legislatif terbanyak, dan menjadi pemenang baik di beberapa tingkatan, misalnya di daerah, kabupaten, bahkan di tingkat nasional. Oleh karena itu, saya pikir keakraban Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil di meja kafe tersebut itu hanyalah sebatas dalam konteks pemilu presiden. Sementara dalam konteks pemilu legislatif, mereka justru akan berkompetisi, mereka akan bersaing sengit. Bagaimana caranya?
agar Partai Gerindra yang selama ini menjadi pemenang, bahkan suaranya sekian juta, 4 juta sekian di Provinsi Jawa Barat dari setiap pemilu ke pemilu, bahkan dalam konteks Pilpres ketika Prabowo Subianto berhadapan dengan Jokowi selama 2 kali, di Jawa Barat Prabowo adalah pemenang suara terbanyak. Dan di legislatif, secara kepartaian, Partai Gerindra adalah partai yang selalu menjadi pemenang di Provinsi Jawa Barat. Tentu saja, dalam konteks ini, Kang Deddy Mulyadi akan mempertahankan, bahkan akan menambah jumlah raihan suara kursi legislatif tersebut. Padahal seperti kita tahu, secara personalitas antara Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil memiliki sejarah yang panjang tentang rivalitas di antara kedua tokoh dari Jawa Barat ini ya. Pertama dulu bermula ketika tahun 2018-2019 dalam pemilu, bahwa rekomendasi dari Ketum Golkar Setia Novanto pada saat itu diberikan kepada Ridwan Kamil, yang padahal pada saat itu calon yang digadang-gadang menjadi calon gubernur dari Provinsi Jawa Barat adalah Kang Deddy Mulyadi. Sebab pada saat itu Kang Deddy Mulyadi adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Namun memang tidak masuk akal. Rekom itu turun dari pusat dari Setia Novanto, bukan kepada Kang Deddy Mulyadi yang merupakan kader tulen dan pejabat elit Partai Provinsi Jawa Barat pada saat itu, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Tetapi rupanya rekomendasi untuk pemilihan gubernur Provinsi Jawa Barat di tahun 2019 itu turun kepada Ridwan Kamil. Jelas pada saat itu ada sedikit merasa terzolimi Kang Deddy Mulyadi, kemudian para pengikutnya, para loyalisnya sebetulnya di belakang layar mereka berang dan marah karena DPP Pusat melakukan langkah-langkah yang tentu saja melukai tentang korup Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu sendiri yang pada saat itu sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan kemudian dengan segala daya upaya dan termasuk karena memang momentum yang tidak menguntungkan bagi Setia Novanto karena pada saat itu ia kemudian divonis sebagai tersangka korupsi IKTP. Akhirnya di Golkar Pusat konstelasinya berubah, kemudian Erlangga Hartarto naik lewat Munaslup. Kemudian memang nasib baik dan nasib bujur secara administratif kepartean pada saat itu akhirnya kemudian Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto pada saat itu mencabut ulang surat rekomendasi kepada Ridwan Kamil, kemudian memberikan rekomendasi yang baru kepada Deddy Mulyadi. Cuman lagi-lagi sayang pada saat itu Kang Deddy Mulyadi justru direkomendasikan bukan sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat, tetapi pada saat itu Kang Deddy Mulyadi direkomendasikan sebagai calon wakil bupati calon wakil gubernur dari Deddy Mizwar. Nah, walaupun pada akhirnya surat rekomendasi itu pada saat itu turun kepada Kang Deddy Mulyadi, kelak pada akhirnya, tetapi kemudian nuansa-nuansa psikologis tentang bagaimana aroma-aroma rivalitas antara Ridwan Kamil dan Kang Deddy Mulyadi itu memang tidak pernah padam. Apalagi pada saat itu kontestasi Pilgub cukup sengit, kemudian Deddy Mizwar yang berpasangan dengan Kang Deddy Mulyadi kalah dan Ridwan Kamil menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat. Itu kemudian titik awal terjadinya rivalitas antara, secara tanda kutip ya, karena memang tidak ada pernyataan dan tidak ada bukti otentik, tetapi melihat suasana kebatinan, suasana psikologis pada saat itu antara Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil, jelas ketika surat rekomendasi itu turun ke Ridwan Kamil dan bukan kepada dirinya, jelas itu menimbulkan tanda kutip rasa sakit hati lah. Bagaimanapun dalam politik itu sesuatu yang wajar dan lumrah, setiap kader akan mempertanyakan tentang bagaimana ia disupport semestinya gitu. Lagi-lagi kemudian itu ditambah dengan kejadian memang di awal-awal 2023 kita tahu bahwa Ridwan Kamil akhirnya memutuskan berpartai ya, karena
Asalnya Ridwan Kamil tidak pernah berpartai sejak ia menjadi wali kota Bandung, karena ya disokong oleh Gerindra sama PKS, kemudian ketika nyalon Pilgub disokong oleh Nasdem dan lain-lain. Pada saat itu Ridwan Kamil di 2023 awal dia menyatakan masuk ke Partai Golkar dan langsung dia didapuk sebagai wakil ketua umum ya untuk memenangkan tentang Partai Golkar di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI kalau tidak salah. Dan tentu saja suasana itu juga menjadi pemantik diantaranya mungkin Kang Deddy Mulyadi pada akhirnya keluar dari Partai Golkar. Walaupun di banyak kesempatan Kang Deddy Mulyadi juga sendiri pernah bercerita bahwa ia keluar dari Partai Golkar itu bukan lantaran tentang hadirnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar. Tetapi Kang Deddy Mulyadi punya ijtihad, punya pilihan, punya keputusan, mungkin telah istikharah, akhirnya kelak ia ingin berjuang bersama-sama orang yang dicintainya yaitu Jenderal Prabowo Subianto. Sehingga di detik-detik kalau tidak salah 2 atau 3 hari menjelang pendaftaran ke KPU, akhirnya kemudian Kang Deddy Mulyadi itu mengundurkan diri dari Partai Golkar dan ia pindah ke Partai Gerindra. Ini kali kedua terjadinya sebuah dinamika politik yang mau tidak mau juga ketika kita runut-runut salah satu bagian dari semacam rivalitas Kang Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil. Bahkan ada yang bilang bahwa kenapa Kang Deddy Mulyadi keluar, karena masuknya Ridwan Kamil jelas kalau kemudian Golkar nanti mengusung lagi calon gubernur dari Partai Golkar di Provinsi Jawa Barat, justru yang direkom nanti kemudian bukan Kang Deddy Mulyadi. Seperti kasus di tahun 2019. Pasti akhirnya kemudian masuk ke Ridwan Kamil. Karena bagaimanapun Ridwan Kamil adalah incumbent mantan gubernur Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu ada yang berhitung seperti itu. Makanya kemudian Kang Deddy Mulyadi keluar dan ia pindah ke Partai Gerindra. Partai yang tentu saja Kang Deddy Mulyadi secara personal dengan ketua umumnya Jenderal Prabowo Subianto memiliki chemistry tersendiri. Sehingga mereka klop dan akhirnya kemudian dalam hitungan yang cukup cepat Kang Deddy Mulyadi melakukan sosialisasi dan gerakan-gerakan yang masif tentang Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Nah itu, jadi pada akhirnya kita melihat bahwa keakraban pada hari kemarin itu tidak serta-merta bahwa itulah yang terjadi sesungguhnya. Walaupun sebagian masyarakat juga berharap sesungguhnya, mungkin kalau bukan dalam konteks politik bisa saja kan, bahwa setiap tokoh itu mesti bersatu. Tetapi namanya juga partai politik, namanya juga politik, namanya juga bagaimana setiap partai membangun strategi untuk meraih kekuasaan. Jelas mau tidak mau, walaupun dalam beberapa momen mereka harus bersama, tetapi sesungguhnya mereka punya visi, punya misi yang harus diperjuangkan. Baik itu nilai-nilai dasar ideologis kepartaian, maupun visi-visi kekuasaan di masa yang akan datang. Sehingga hari kemarin media mengangkat tentang kebersamaan dan keakraban Kang Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil dalam suatu momen. Itu kemudian dalam konteks Pilpres ya, dalam konteks pemenangan Jenderal Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang. Tetapi untuk konteksnya sebagai legislatif, mereka adalah salah satu kontestan, mereka adalah kompetitor, mereka adalah dua sosok yang berada di dua kubu yang berbeda yang akan bertarung bagaimana masing-masing partai atas hadirnya mereka itu bisa menang di Provinsi Jawa Barat wabil khusus ya gitu. Dan sebagaimana kita tadi bilang, Gerindra langganan juara untuk raihan suara di pemilu apapun ya, di legislatif dan di Pilpres untuk Provinsi Jawa Barat. Dan kita tahu Provinsi Jawa Barat adalah lumbung suara hampir 30 sekian juta jumlah penduduknya, jumlah DPT-nya di Provinsi Jawa Barat. Tentu saja ini menjadi daya tarik tersendiri. Oleh sebab itu, walaupun dimaknai secara positif ketika dalam konteks Pilpres, bersatunya Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil sebagai sebuah pertunjukan kekuatan terhadap daerah-daerah provinsi lain untuk pengusungan Jenderal Prabowo Subianto, tetapi dalam konteks legislatif mereka Golkar dan Gerindra ini akan bertarung.
Seperti kita tahu, Kang Deddy Mulyadi juga secara personal adalah caleg dari DPR RI dari Dapil 7 Jabar, meliputi Bekasi, kemudian Karawang, dan Purwakarta. Kemudian di provinsinya ada anaknya, Maula Akbar Mulyadi Putra, juga itu siap bersaing. Nah, pada saat yang sama, apalagi dalam konteks legislatif Provinsi Jawa Barat, kalau saya ingin menyinggung secara sekilas bahwa pasti Kang Deddy Mulyadi bertarung itu dengan kubunya Ridwan Kamil. Di mana pertarungannya? Jelas bahwa di Golkar itu ada Ane Ratna Mustika, mantan istri Kang Deddy Mulyadi, ibu sambung dari Maula Akbar. Sementara di kubu yang lain, ada putra Kang Deddy Mulyadi di Partai Gerindra nomor urut 4. Jelas bahwa dua sosok ini akan bertarung memperebutkan suara di Purwakarta dan Karawang. Mereka akan dengan segenap kekuatan, segenap kemampuan, Maula Akbar, tentu saja di belakangnya ada ayahnya Kang Deddy Mulyadi, akan disupport, akan di backup agar ia menang menjadi anggota legislatif di Provinsi Jawa Barat. Sementara kita tahu di sampingnya, di seberangnya ada Ane Ratna Mustika, caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar nomor urut 1. Nah, ini mantan istri Kang Deddy dan anaknya, anak sambungnya Maula Akbar, justru akan terjadi rivalitas untuk skala lokal Purwakarta dan Karawang saja. Apalagi di tingkat regional Jawa Barat dan pusat. Untuk konteks pemilu legislatif, mereka adalah dua kubu yang akan bersaing, berkontestasi, akan saling memperkuat partainya, meraih suara terbanyak untuk partainya, dan mereka ingin menjadi pemenang. Seperti itu. Itu barangkali ulasan tentang kita membaca apa makna keakraban Kang Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil. Walaupun juga di konteks yang lain ada yang berharap bahwa idealnya Ridwan Kamil dengan Deddy Mulyadi itu bisa bersatu. Dalam pengertian, sebagian menyarankan Ridwan Kamil jadi calon gubernur Jawa Barat. Sebagaimana kita sudah tahu ya, di beberapa hari terakhir ini, Erlangga kan membuat surat tugas kepada para kepala daerah untuk siap-siap dalam kontestasi di masing-masing tingkatan, yang gubernur, yang kabupaten dan kota. Dan salah satu yang dikasih tugas adalah Ridwan Kamil. Ia salah satunya ditugaskan untuk menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan jelas kalau dia dicalonkan, sementara Kang Deddy Mulyadi misalnya ingin maju sebagai calon gubernur, dan pada hari ini kita tahu Kang Deddy Mulyadi sudah belusukan ke berbagai desa, kecamatan, dan kota serta kabupaten di Jawa Barat tentang Pilgub Jawa Barat ini, bahwa ia sesungguhnya memiliki keinginan, harapan untuk maju di Pilgub Jawa Barat di pemilu 2024 yang akan datang. Tetapi yaitu tadi harapannya bahwa mereka bisa bersatu. Tetapi dalam konteks pemenangan pemilu, jelas bahwa banyak tokoh-tokoh loyalis di belakang Kang Deddy Mulyadi juga berharap Kang Deddy Mulyadi tetap nyalon sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga mereka bukan lagi menjadi wakil dari Ridwan Kamil. Artinya jelas mereka nanti kemudian bisa saja kelak head to head yang ketiga kalinya, rivalitas antara Kang Deddy Mulyadi dan Kang Ridwan Kamil itu benar-benar terjadi. Pertama tadi di pemilu 2019, kemudian rivalitas konteks legislatif sehingga kemudian muncul peristiwa politik Kang Deddy Mulyadi keluar dari Partai Golkar dan pindah ke Partai Gerindra, itu dua. Yang ketiga, kita disadari ataupun tidak terjadi rivalitas antara Maula Akbar dengan mantan ibu sambungnya Ane Ratna Mustika dalam konteks legislatif Provinsi Jawa Barat untuk Dapil 10. Kemudian nanti kalau kelak kemudian Golkar tetap mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Provinsi Jawa Barat, dan Gerindra akhirnya dia mengusung Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur juga, maka bisa jadi itu adalah pertarungan rivalitas head to head yang keempat kalinya untuk Deddy Mulyadi versus Ridwan Kamil. Nah itu ya. Nah mungkin tapi kita masih lama, kita masih punya peluang, dan bisa saja cerita apa yang direka dan dibayang dan angan-angankan oleh kita semua itu berubah seiring perjalanan waktu, perubahan konstelasi politik dan lain-lain.
di hampir 1 tahun ke depan ya dari sejak hari ini itu bisa saja berubah. Pasalnya boleh jadi Ridwan Kamil nanti kemudian ditarik untuk menjadi DKI 1 dan banyak juga yang mengatakan seolah-olah bijaksana ya kalau bisa Ridwan Kamil nyalon saja di DKI 1 biar di Provinsi Jawa Barat Deddy Mulyadi diberi kesempatan untuk maju. Sesungguhnya apakah kemudian Kang Deddy Mulyadi kalaupun harus bertarung head to head berani berhadapan dengan Ridwan Kamil? Saya pikir melihat gerakan, melihat jangkauan, melihat daya juang, melihat sumber daya yang ada pada Kang Deddy Mulyadi saat ini, apalagi ia bersama Jenderal Prabowo Subianto, saya pikir Kang Deddy Mulyadi siap untuk berhadapan-hadapan dengan Ridwan Kamil jika itu memang harus berhadap-hadapan. Oke, itu dulu ulasan kita di pagi hari ini di Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap bersemangat untuk beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.